Today we're discussing this question: Who am I? What is my identity? Hari ini kita akan mendiskusikan pertanyaan ini, yaitu siapa saya dan apa identitas saya. Mungkin dari slide pertama, Ibu Claudia. You know, some people may say, "Who am I?" or "What am I?" or "Do I even exist?" Mungkin orang-orang bertanya siapa saya atau apa saya sebenarnya atau apakah saya benar-benar ada nyata. Uh, that last question, "Do I even exist?" That sounds like a strange question to me. Pertanyaan terakhir itu yang apakah saya benar-benar ada di dunia ini atau nyata itu sebenarnya pertanyaan yang cukup aneh untuk saya. But over 400 years ago, a French philosopher named René Descartes asked himself that question. Tapi sekitar 400 tahun yang lalu, seorang filsuf bernama Descartes menanyakan pertanyaan tersebut. He wanted to find out what was really true, and so to find out what was really true, he said he was going to start by doubting everything. Jadi dia mau mencari tahu tentang apa sih sebenarnya kebenaran itu. He was even going to doubt whether or not he himself even existed. Apa sih yang sebenarnya nyata dan benar. And so, but he finally concluded that if he was able to doubt his own existence, then he must exist. In order to even ask the question, he had to exist. Dan akhirnya dia sampai pada kesimpulan bahwa kalau dia bisa meragukan keberadaannya sendiri, berarti itu kesimpulannya adalah dia memang nyata karena dia bisa meragukan keberadaan dia. That sounds very simple, but his reasoning actually became the foundation for Western philosophy. Dan itu terdengar sangat sederhana, tapi sebenarnya pemikirannya ini menjadi dasar bagi filosofi dunia barat. So he put it this way. He said, "I think, therefore I am." Jadi dia merumuskannya seperti ini, aku berpikir maka aku menjadi. Now that's good, but it leaves a lot of questions unanswered. Atau mungkin bisa saya terjemahkan ulang, aku ada karena itu aku aku berpikir karena itu aku ada di dunia ini dan itu akhirnya memberikan banyak pertanyaan yang tidak terjawab. It may be true that I exist, but that does not tell me much about my meaning or my purpose. Memang benar kenyataannya bahwa saya ada di dunia ini, tapi itu tidak menjawab pertanyaan tentang tujuan mengapa saya ada di dunia ini. Is my existence just an accident, or is there a reason that I exist? Apakah keberadaan saya itu hanyalah sebuah kecelakaan atau ada alasan atau tujuan di balik keberadaan saya? Uh, his answer is also the foundation for what we call Western individualism. Dan jawaban dia juga adalah dasar dari apa yang kita saat ini sebut sebagai eh, individualisme barat atau pandangan individualis barat. Mm. The emphasis is on the individual. I think, therefore I am. Dan pandangan barat ini menekankan sisi individual seseorang ya. Aku berpikir karena itu aku ada. I've had the opportunity to visit and even live in many cultures around the world. Saya punya banyak kesempatan untuk tinggal dan hidup di berbagai budaya di dunia ini. And Western cultures focus much more on the individual than other cultures do. Dan saya melihat bahwa dunia barat fokus kepada diri sendiri daripada budaya-budaya yang lain. My own culture, American culture, is the most individualistic. It focuses more on the individual than any other culture in the world. Budaya saya sendiri, yaitu budaya Amerika, itu adalah budaya yang paling berfokus pada diri sendiri dibandingkan dengan budaya-budaya lainnya di dunia. We tend to put ourselves as individuals first, and we think that everything else revolves around me as an individual.
Kita cenderung menempatkan diri kita sebagai yang utama dan segala sesuatu yang berpusat atau berputar di sekeliling diri kita sendiri. That way of looking at the world can also be very lonely. Dan cara pandang seperti itu um, akan menyebabkan satu kesepian. If it's just I think, therefore I am, then I can feel alone. Just it's just me and my thoughts. Karena kalau saya berpikir aku berpikir maka aku ada, itu menyebabkan kita merasa sangat sendirian dan hanya saya dan pikiran saya di dunia ini. I feel that I'm not connected to the people around me. Itu seperti saya atau kami tidak terkoneksi dengan orang-orang di sekitar kami. I've learned that most of the rest of the world is not like that. Dan saya melihat bahwa ternyata ada banyak dari budaya lain yang tidak seperti itu. It's not the individual that is at the center, it is the community. Bahwa bukan center atau pusatnya bukanlah diri sendiri tapi komunitas. Many times the community is the family, maybe an extended big family. Dan banyak kali komunitas di sini adalah keluarga atau keluarga besar. But it can be some other civil or religious or even a business community as well. Tapi mungkin saja juga eh, komunitas sosial atau komunitas bisnis atau komunitas agama. Mhm. In most of the world, individuals get their significance from the group that they belong to. Di be- berbagai bagian di dunia, orang-orang mendapat signifikan, mendapat apa ya, mendapat makna hidup dari komunitas di tempat dia berada. They belong to the group, so they conform to the group, they contribute to the group. Mereka berada di dalam grup, di dalam kelompok, mereka mengikuti kelompok, dan mereka berkontribusi bagi kelompok itu. So if Western philosophy says, I think, therefore I am, Eastern thought says, I am part of a community, therefore I am. Jadi, jika filsafat Barat mengatakan saya berpikir maka saya ada, maka filsafat Timur mengatakan saya adalah bagian dari sebuah komunitas karena itulah saya ada di dunia ini. Itulah identitas saya. I think this way of thinking has some advantages over Western thought. Saya pikir cara berpikir seperti ini tentu memiliki kelebihan dibandingkan dengan cara berpikir orang Barat. It recognizes that humans are connected to one another, that we cannot just think about ourselves. Karena pemikiran ini menyadari bahwa manusia itu saling terhubung satu sama lain. We have to think about how what we do impacts others around us because our identity is tied to theirs. Karena kita harus memikirkan bagaimana tindakan kita berdampak pada orang-orang di sekitar kita, karena identitas kita terkait dengan orang lain, But terikat. this way of thinking can also have its problems. Namun cara berpikir seperti ini juga punya masalahnya sendiri. What if my community is not a healthy community? Misalnya, bagaimana jika komunitas saya bukanlah komunitas yang sehat? What if there is abuse or corruption in my community? Bagaimana jika terjadi penyalahgunaan atau korupsi atau kesalahan di komunitas saya? What if my understanding of truth is different from what my community believes? Bagaimana jika pemahaman saya tentang kebenaran berbeda dengan apa yang diyakini oleh komunitas saya? Does that mean that I cease to exist or that I lose my identity? Apakah itu artinya saya berhenti untuk eh, hidup atau ada? Apakah saya akan kehilangan identitas saya? It is very important to be a part of a community, Saya adalah bagian dari komunitas dan itu sangat penting. but I do not get my identity from my community. Tapi saya harusnya tidak mendapatkan identitas saya dari komunitas saya. If we want to know our true identity, then we have to know what God says about us. Who did God create us to be? Jika kita ingin mengetahui identitas kita yang sebenarnya, maka kita harus mengetahui apa yang Tuhan katakan tentang kita untuk menjadi siapakah kita diciptakan oleh Tuhan. Kita diciptakan untuk siapa?
In the first book of the Bible, in Genesis chapters 1 and 2, we read about God creating all of the world and especially about creating human beings. Dalam kitab pertama di Alkitab, di Kejadian pasal 1 dan 2, kita membaca tentang bagaimana Allah menciptakan seluruh dunia dan juga menciptakan manusia. So in Genesis chapter 1, the Bible says, "So God created humans in his own image. He created them to be like himself. He created them male and female. God blessed them and said to them, have many children, fill the earth and take control of it. Rule over the fish in the sea and the birds in the air. Rule over every living thing that moves on the earth." And then in chapter 2, it says, "The Lord God put the man in the Garden of Eden to work the soil and take care of the garden." Ya, kita bisa membaca di Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 dan Kejadian 2 ayat 15. Saya bacakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. When God created humans, he created us to be in relationship with the rest of his creation. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia menciptakan manusia untuk berhubungan dengan ciptaannya yang lain. He put us in the world to take care of what he had created. Ia menempatkan kita di dunia untuk menjaga dunia yang telah Ia ciptakan. The language that is used here in Genesis is the same that is used later in the Bible to describe the work that priests do in the temple. Bahasa yang digunakan di kitab Kejadian ini sama dengan yang digunakan di dalam Alkitab untuk menggambarkan para imam di bait suci. In the Bible, it's like, or in Genesis, it's like the whole world, all of creation is God's temple, and we, the humans, are the priest that God has put in his temple to take care of it. Jadi di kitab Kejadian, di sana dituliskan seolah-olah dunia adalah bait sucinya Tuhan dan kita adalah para imam yang ditempatkan Tuhan di sini di dunia ini untuk menjaganya. Just recently, I was listening to a podcast by Sky Jatani, who is an Indian American Christian teacher. Jadi baru-baru ini saya mendengarkan podcast dari Sky Jetani yang adalah seorang guru Kristen keturunan India Amerika. Di next slide-nya. Yeah, and what he said this instruction that is in Genesis, where God says tells the humans to take care of the garden. He says this instruction was much loftier than trimming bushes and edging flower beds. They weren't just gardeners. He says, in fact, humanity's calling was to maintain the bridge between the heavens and the earth, to represent God to creation and creation back to God. Jadi Skajatani berkata bahwa instruksi Allah yang berkata kepada Adam untuk memelihara taman itu jauh lebih mulia daripada sekedar menjadi seorang tukang kebun ya, sekedar memangkas semak dan merapikan taman. Sesungguhnya panggilan umat manusia adalah untuk menjaga hubungan antara surga dan bumi, merepresentasikan Tuhan kepada ciptaan dan membawa ciptaan kembali kepada Tuhan. So, Western culture tells me that I exist as an individual. Jadi budaya Barat berkata kepada saya bahwa saya em, hidup sebagai seorang individu. And Eastern culture tells me that I exist as part of a community. Sedangkan budaya Timur mengatakan bahwa saya hidup sebagai bagian dari komunitas. Okay, maybe we can go to the next slide. Mungkin kita bisa lihat slide selanjutnya. What does God's word tell me? Tapi apa yang firman Tuhan katakan? God's word tells me that God created me for a purpose. Therefore, I am. Therefore, I exist. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan saya untuk suatu tujuan. Karena itulah saya ada di dunia ini.
That purpose is to rule and to reign with God to care for his creation. Tujuan itu yaitu untuk memerintah dan berkuasa bersama dengan Tuhan untuk memelihara ciptaannya. And that purpose was given to all of humans, so it applies to everyone who has ever lived. Dan tujuan itu diberikan kepada manusia secara keseluruhan, jadi diberikan untuk semua manusia yang hidup di dunia ini. Even if they don't know about this purpose, even if they don't believe in God, God still created them with a purpose. Bahkan jika manusia itu mereka tidak mengetahuinya, mengetahui tujuan ini, atau bahkan kalau mereka tidak percaya bahwa Tuhan ada. Every person is valuable because they are created by God for a purpose. Tapi setiap orang itu berharga karena mereka diciptakan oleh Tuhan untuk suatu tujuan. And because this is true, we respect all people and all cultures because everyone is made in God's image. Dan karena itulah kita menghormati semua orang dan semua budaya karena setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. But again, there is a problem. Namun sekali lagi ada masalah di sini. The problem is that we humans have not done a very good job of acting as God's representatives. Masalahnya adalah kita sebagai manusia belum melakukan tugas dengan baik sebagai representasi atau wakilnya Tuhan. Since the first people disobeyed God, since that time, we have all done the same thing. Sejak manusia pertama yang diciptakan tidak menaati Tuhan, kita semua telah melakukan hal yang sama juga. We have not lived up to the purpose that God created us for. Kita belum menjalankan tujuan Tuhan menciptakan kita. We have done things that hurt other people who are made by God. Kita telah melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain yang diciptakan oleh Tuhan, We have done things that hurt God's creation. dan kita telah melakukan hal-hal yang menyakiti ciptaannya Tuhan. God is love, but we often fail to love. Tuhan Allah adalah kasih, tetapi kita gagal untuk mengasihi. We have not done a very good job of bearing God's image. Kita belum melakukan tugas yang dengan baik dalam mencerminkan gambar dan rupa Tuhan. The Bible calls our failures sin. Alkitab menyebut kegagalan ini sebagai dosa. And because of sin, even though we have been made by God for a purpose, we cannot fulfill that purpose. Karena dosa inilah, meskipun kita diciptakan oleh Tuhan untuk sebuah tujuan, tetapi kita tidak dapat memenuhi tujuan itu. We cannot fully take on the identity that He has given us. Kita tidak dapat sepenuhnya menerima identitas yang telah diberikannya kepada kita. So when I think about my identity, I have to admit something. Jadi ketika kita atau saya memikirkan tentang identitas saya seharusnya mengakui hal ini. Mhm. Part of my identity is I have sinned, therefore I am a sinner. Salah satu bagian dari identitas saya adalah saya telah berdosa, karena itu saya adalah orang berdosa. Oke, Mhm. next slide. So what can I do about that? Jadi apa yang harus saya lakukan? By myself, there's nothing that I can do. Di dalam diri saya sendirian saya tidak bisa lakukan apa-apa. But God is committed to me Tapi Tuhan berkomitmen pada saya because He made me to represent Him. karena Ia telah menciptakan saya untuk menjadi wakilnya. And He is committed to you too. Dan Dia juga berkomitmen kepada Anda. He is committed to His creation, so He set out a plan to save us. Ia berkomitmen pada ciptaannya, jadi Ia menetapkan rencana untuk menyelamatkan kita. God sent prophets to reveal Himself to us, to show us the way back to Him. Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk menunjukkan jalan kembali kepadanya. We listen to and we learn from all of these prophets. Maka kita mendengar dan belajar dari semua nabi ini. But even the prophets could not be all that God wanted them to be. Akan tetapi bahkan para nabi pun tidak bisa menjadi seperti yang diinginkan oleh Tuhan.
All of the prophets from Adam and Noah and Abraham and Moses and David, they were all great men of God, Semua nabi ya, seperti Adam, Nuh, Abraham, Musa, Daud, semuanya adalah orang-orang hebat di hadapan Tuhan. but they all sinned. Tapi mereka semua berdosa. All of them could tell us something about God, but none of them could save us. Mereka semua dapat memberitahu kita tentang Tuhan, tetapi tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan kita. In order to save us, God sent Jesus. Maka untuk menyelamatkan kita, Allah mengutus Yesus. Another name for Jesus is Emmanuel, which means God with us. Nama lain Yesus adalah Immanuel yang berarti Tuhan Allah beserta kita. Jesus did not fail. Yesus tidak pernah gagal. Jesus did not sin, and through Jesus, we can take on his identity. Yesus tidak pernah berdosa dan melalui Yesus kita dapat menerima identitas kita. Jesus is God's son in a way that no one else is. But when we trust in Jesus, God adopts us as his beloved children. Yesus adalah anak Tuhan, anak Allah yang tidak pernah siapapun yang sama seperti Yesus. Dan tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, Allah akan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. The Bible says that we are in Christ Jesus. Alkitab mengatakan bahwa kita ada di dalam Kristus Yesus. And when we are in Christ Jesus, God treats us as though we are innocent, just like Jesus, even though we are sinners. Dan ketika kita ada di dalam Kristus Yesus, Allah memperlakukan kita seolah-olah kita tidak bersalah sama seperti Yesus, meskipun kita adalah orang-orang berdosa. In the New Testament, Paul's letters were written to people who were already following Jesus. Dalam perjanjian baru, surat-surat Paulus ditulis kepada orang-orang yang juga telah menjadi pengikut Yesus. These letters talk a lot about what it means to be in Christ Jesus. Dan surat-surat Paulus ini berbicara banyak tentang apa artinya berada di dalam Kristus Yesus. One of the letters he wrote is called Galatians, and I want to read something that he says in that letter. Salah satu surat ini adalah surat Galatia dan saya mau membacakan apa yang ditulis dalam surat Galatia ini. He says, "For you are all children of God through faith in Christ Jesus." Di sini dikatakan sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Okay, it's probably easier if I read the whole verse. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Kristus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Ini ada di Galatia 3 ayat 26 sampai 28 dan Galatia 4 ayat 6. And in that same letter he wrote, because you are sons, God has sent the spirit of his son into our hearts, crying, Abba, Father. Dan di Galatia 4 ayat 6 di sana dituliskan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. So, who am I? What is my identity? Jadi siapa saya dan apa identitas saya? Because I am in Christ Jesus, I am God's beloved child. Karena aku ada di dalam Kristus Yesus, aku adalah anak Allah yang terkasih. God has adopted me into his family. Allah telah mengangkat saya ke dalam, masuk ke dalam keluarganya, mengadopsi I saya ke can dalam keluarganya. I can now be who God created me to be. I can fulfill God's purposes for me. Sekarang saya bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Saya bisa memenuhi tujuan Tuhan bagi hidup saya.
No matter what anyone else says or thinks about me, God has adopted me. I am his child. Tidak peduli apa yang dikatakan atau dipikirkan orang lain tentang saya, Tuhan telah mengadopsi saya. Saya adalah anak Tuhan. That is who I am. Itulah identitas saya, itulah siapa saya sebenarnya. Being God's child is a great gift, Menjadi anak Tuhan adalah anugerah yang sungguh luar biasa. but it also comes with some obligations or responsibilities. Namun hal itu juga disertai dengan kewajiban. When Paul wrote to the church in Rome, he said, if we are children, then we are heirs, that is, co heirs with Christ. If indeed we suffer with him, that we may also be glorified with him. Seperti yang tertulis di Roma 8 ayat 17 di slide selanjutnya. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan bersatu bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, maka kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 17. Many of us love the first part of that verse. Banyak dari kita mungkin yang menyukai bagian pertama dari ayat ini. As God's children, we want to inherit all of the blessings that God has for his children, just as Jesus Christ has done. Karena sebagai anak-anak Allah, kita tentu ingin mewarisi semua berkat yang Allah miliki bagi anak-anaknya, seperti juga yang telah dimiliki oleh Yesus Kristus. But not many of us want to suffer like Jesus did. Namun tidak banyak dari kita yang ingin menderita seperti Yesus. But if we really want the blessings of being God's children, then we have to surrender our lives to God, just like Jesus did. Namun jika kita sungguh-sungguh menginginkan berkat sebagai anak-anak Allah, kita perlu menyerahkan hidup kita kepadanya seperti yang Yesus telah lakukan. Most of us will not have to die for our faith, but all of us who follow Jesus have to stop thinking about ourselves and about getting what we want, and we have to start doing what God wants us to do. Sebagian besar dari kita tidak harus mati demi iman kita, tetapi kita semua yang mengikuti Yesus harus berhenti memikirkan diri kita sendiri dan mendapatkan dan tentang apa yang kita mau. Tapi kita harus mulai melakukan apa yang Allah mau dari kita. In Matthew's gospel, Jesus said to his disciples, if anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Seperti yang tertulis di Matius 16 ayat 24, di sana Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. If we're going to find our identity in Jesus, then we need to follow him in every part of our lives, just like Jesus did. Jika kita sungguh-sungguh ingin menemukan identitas kita dalam Yesus, maka kita perlu mengikuti Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. So here we have another part of the answer to the question, who am I? Jadi di sini kita punya bagian lain dari pertanyaan, jawaban lain dari pertanyaan siapakah saya atau identitas saya. My Next slide. identity is in Jesus Christ. So I am an obedient disciple of Jesus. Oke, next slide. Identitas saya ada dalam Yesus Kristus sehingga saya menjadi murid yang menaatinya. Jesus said, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Seperti yang Yesus katakan di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Having our identity in Jesus does not just mean going to church or saying that we are Christians or even having Christian written on our ID card. Memiliki identitas dalam Yesus tidak berarti hanya cukup pergi ke gereja atau mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen atau bahkan ada memiliki tulisan Kristen di kartu identitas kita, di KTP kita ya.
Having our identity in Christ means that we obey his teachings. Memiliki identitas di dalam Kristus berarti menaati ajaran-ajaran Kristus. Now, it is true that Jesus suffered, and if our identity is in him, we will suffer too. Dan memang benar bahwa Yesus telah menderita. Jadi jika identitas kita ada di dalam Yesus, kita juga akan menderita. But we need to remember what Paul told the Romans. Namun kita juga harus mengingat apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma. He said, if we are children, then we are heirs, that is, co heirs with Christ, if indeed we suffer with him, that we may also be glorified with him. Seperti tertulis di Roma 8 ayat 17, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan bersatu bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, maka kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. And then he said, for I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Lalu dia melanjutkan di ayat 18 dengan mengatakan, sebab saya yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jesus Christ was raised from the dead and he was taken to heaven to be with God. Yesus Kristus telah bangkit dari kematian dan diangkat ke surga untuk bersama-sama kembali dengan Allah. And he will come back to judge evil and to save God's people. Dan ia akan kembali lagi untuk menghakimi kejahatan dan menyelamatkan umat Allah. If our identity is in Jesus, if we have believed in him and if we follow him, then we will be glorified with him. Jika identitas kita ada di dalam Yesus, jika kita telah percaya kepadanya, dan jika kita mau mengikutinya, maka kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. So we come back to our question, who am I? Jadi kembali lagi ke pertanyaan di awal, siapakah saya? God's word tells me that that I am God's creation and I have a purpose. Mungkin di next slide-nya ada terjemahannya. Oke. Hmm. Firman Tuhan memberitahuku bahwa aku adalah ciptaan Tuhan dan aku punya tujuan. But God's word also tells me that I am a sinner. Tapi firman Tuhan juga berkata bahwa aku adalah orang berdosa. But the good news is that through Jesus, I am God's beloved child. Namun kabar baiknya adalah melalui Yesus, aku adalah anak kesayangan Tuhan. But that also means that I am an obedient follower of Jesus. Tapi itu juga berarti bahwa saya adalah pengikut Yesus yang taat. And as one who has died to myself, I will share in Christ's glory. Dan sebagai seseorang yang telah mati bagi diri saya sendiri, saya akan berbagi dalam kemuliaan Kristus. Saya akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. That is who I am. Itulah saya, itulah identitas saya. And I hope that is who you are too. Dan saya harap itu juga adalah identitas Anda. I am so glad that you're part of this group that is reading the Bible. Saya sangat bahagia, sangat senang mendengar bahwa Anda semua adalah bagian dari kelompok baca Alkitab ini. But in order to find your true identity, I encourage you to obey what the Bible is teaching you. Namun, untuk menemukan identitas Anda yang sejati, saya mendorong Anda untuk menaati apa yang diajarkan oleh Alkitab. To be an obedient follower of Jesus. Untuk menjadi pengikut Yesus yang taat. And find your full identity in him. Dan menemukan jati diri Anda yang sebenarnya di dalam Dia. Amin. Thank you so much for your time today. That is what I have to share. So we'll continue with the ladies leading us. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Dan sekarang saya menyerahkan kepada moderator untuk sesi berikutnya.